Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'min. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad bin Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa 'amalan salihan mutaqabbala walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri anfusina. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Patut untuk kita aturkan dan kita tingkatkan di antara kenikmatan Allah Bapak Ibu dirahmati Allah adalah perjumpaan kita dengan bulan Allah, Syahrullahil Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Muharram itu Bapak Ibu, surah itu punya titel khusus namanya Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa dinamakan bulannya Allah? Karena memang ini bulan yang istimewa. Jadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Walaupun tidak langsung disampaikan oleh Nabi, ada beberapa riwayat dari para ulama. Nabi Yuna Adam, beliau diterima taubatnya oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa itu juga di bulan Muharram. Nabi Nuh keluar dari kapalnya setelah terdampar di Bukit Al-Judi, itu juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, itu juga di bulan Muharram. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub beliau kan buta. Beliau buta karena kehilangan Yusuf. Kata Ibu, kehilangan Yusuf, buta, sembuhnya itu juga di bulan Muharram ketika Nabi Yusuf mengirimkan gapisnya. Nabi Yusuf dipenjara karena tidak mau diajak berzina, keluar juga di bulan Muharram. Nabi Yunus ditelan ikan paus, dimuntahkan setelah 40 hari, itu juga di bulan Muharram. Umatnya Nabi Yunus setelah itu bertaubat, minta ampun kepada Allah, diterima taubatnya juga di bulan Muharram. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis, Ibu, Nabi Musa AS dan Bani Israel diselamatkan dari terjarnya Fir'aun ketika terbelahnya Laut Merah, itu juga di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Asyura. Maka hadirin yang dirahmati Allah, karena saking banyaknya kebaikan dan keberkahan yang Allah turunkan di bulan Muharram, bulan ini dikasih titel oleh Nabi Syahrullah, bulannya Allah. Buat yang ingin kita, ingin kalau ingin bahasanya apa ingin? Buat yang ingin-inginan, buat yang nama itu mistis-mistisan, mitos-mitosan, buat sudah pernah kami sampaikan mungkin Bapak Ibu, mitos di tanah Jawa bahwasanya Suro itu bulan bala itu karena dulu Sultan Agung dari Raja Mataram, sebagaimana disebutkan dalam bab Tanah Jawi. Tanah Jawi Bapak Ibu disebutkan dulu Sultan Agung Mataram itu kalau mau mengadakan acara Bapak Ibu, niku di bulan Suro. Kerajaan kalau mau mengadakan acara di bulan Suro, akhirnya diikuti oleh Sultan Fatahillah Jayakarta, Bapak Ibu.
Jayakarta Niko atau kita kenal dengan Jakarta, diikuti Sultan Demak Trenggono, diikuti juga dari Banten, Bapak Ibu, terus kemudian yang dirahmati Allah oleh Joko Tingkir dari Surakarta Hadiningrat. Itu kalau punya acara kerajaan Pak, niku bulan Suro. Dan rakyat tidak boleh bikin acara di bulan Suro. Bapak Ibu, kenapa? Lagi dari acara bulan Suro, itu acara kerajaan itu apa ayu, Bapak Ibu? Makanya tidak boleh bikin acara. Terus hadirin, ada ketetapan seperti itu, buatan Bapak Ibu aturan seperti itu. Kan tidak semua orang Bapak Ibu ada jauh dari kerajaan, delik-delik kan buatan panggil, delik tidak acara, buatan Bapak Ibu. Nah ini hadirin, supaya bisa terrealisasikan di seluruh kerajaan dan rakyat-rakyatnya, maka dibuatlah cerita-cerita mitos. Bukan gaya cara menyulam suro, kok apa? Lek ngerabeni anake orang bakal langgeng. Bukan lek ngerabeni anake enek puting beliung nopo-nopo dan sebagainya. Nah ini persis Bapak Ibu seperti kejadian yang juga saya pernah cerita di Panggul, Panggul. Mas Andi kalau panjenengan ngertos putranipun Pak Nur Hadi itu sekarang ketua KONI, pernah jadi DPR di sana. Takmir Masjid Al-Hilal Panggul. Itu waktu ada rencana konservasi penyu Bapak Ibu. Karena masyarakat Panggul itu masyarakat yang namanya hidupnya yang segoro di pinggir pantai. Terus nopo mawon sing asal ke didahar kan ngoten. Termasuk yang mudah didapatkan itu penyu Bapak Ibu. Dan penyu di mana ngoten niku. Sedangkan penyu termasuk nama niku hewan yang dilindungi. Nah, akhirnya diterapkanlah konservasi penyu yang di Panggul. Cuma Bapak Ibu ada program seperti itu dari pemerintah, itu buat tidak bisa kenapa Pak, tidak bisa terrealisasikan Bapak Ibu. Panggahetan mawon masyarakat yang apalagi tidak ada penegakan hukum atau hukuman, bukan ada hukuman waktu itu. Akhirnya ya penyu tetap dikonsumsi Pak, penyu tetap dikonsumsi. Terus para pemuda, para pembisnis itu yang diajak kerjasama oleh pemerintah, itu diajak bukan, iya caranya yo. Dan kita bisa bikin konservasi penyu. Penyu itu adalah dikonsumsi oleh masyarakat Panggul. Akhirnya Pak dibuat cerita-cerita mitos. Lek beleh penyu, sing beleh kudune laire pon dino nopo ngoten. Lek beleh penyu kuwi kudune madhep lor. Lek madhep ngetan kulon nopo kidul ciloko dan lain sebagainya. Dibuat cerita-cerita kayak gitu Pak. Supaya apa? Ya supaya terrealisasikan. Ternyata itu ketika ada cerita seperti itu, masyarakat Jawa ini, masyarakat Panggul khususnya lebih bisa menerima. Dan begitu pula Bapak Ibu dirahmati Allah, cerita tentang napa niku keangkeran alas-alas Banyuwangi Pak. Anu ada alas Purwo napa-napa jarene markase gendruwo, markase napa kuwi teng mriko. Istilah orang Jakarta itu tempat setan buang anak gitu ya. Ini neng alas Banyuwangi mriko. Rajane jenenge Semar jane. Ngoten nggih. Itu Bapak Ibu sebenarnya itu cerita yang dibikin oleh masyarakat khususnya di waktu itu Bapak Ibu dirahmati Allah konon Pak. Mati lampu. Rezeki kula nih. Nggih, jadi konon katanya Bapak Ibu itu dimulai dari zamannya Pak Harto. Zaman Pak Harto supaya napa niku tanah Jawa tetap punya alas Pak. Tetap enten alase yang napa niku yang terawat, maka dibuatlah mitos-mitos seperti itu. Akhirnya oleh masyarakat diterima Pak. Dan alas Purwo, alas Banyuwangi ini Bapak Ibu dirahmati Allah tidak tersentuh. Hewan-hewan di sana tetap terus kan enten kuda pun ada Pak di sana Bapak Ibu. Nah ini hadirin dirahmati Allah. Begitu pula dengan nama niku cerita mitos tentang bulan Suro Bapak Ibu. Itu pun juga dibuat-buat oleh pihak kerajaan dari tanah Jawa supaya masyarakat
napa niku tidak mengadakan acara ben boten barengi acarane kerajaan. Sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah, bulan Muharram itu bulan penuh kebahagiaan, Pak. Bulan penuh kebaikan. Ada satu amalan di bulan Muharram Bapak Ibu, kata Nabi namanya Yaumut Tausiah. Napa? Yaumut Tausiah. Tausiah. Yaum itu artinya hari. Tausiah. Tausiah itu artinya dari ausa'ayusiku atau wasa'ayuasiku Bapak Ibu, artinya melonggarkan. Jadi bulan untuk berbagi, bulan untuk memberikan kelonggaran khususnya kepada keluarga, khususnya kepada keluarga Bapak Ibu dirahmati Allah dan juga kepada yang lain. Itu sudah dipraktekkan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat, sudah saya praktekkan selama 40 tahun, kata Jabir bin Abdullah. Dan para ulama selanjutnya pun juga mempraktekkan hal yang sama Bapak Ibu. Jadi bulan Muharram itu bulannya Allah, bulan untuk menebar kebaikan. Makanya nanti sebagian ulama mungkin kisah nyatune anak yatim ge golek bulan apa ya? Bulan Muharram. Walaupun memang hadirin yang dirahmati Allah, mungkin secara secara gamblang disampaikan oleh Nabi, betul Pak adanya tadi tausiah tadi Bapak Ibu. Tapi sudah dipraktekkan oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para tabi'in dan para ulama-ulama yang lainnya. Sampai akhirnya jadi tradisi Bapak Ibu, tradisi ulama Islam, bulan Muharram atau bulan Syura itu bulan untuk berbagi. Namanya tausiah. Dan khususan Bapak Ibu dirahmati Allah, bulan hari Asyura itu adalah hari di mana bukan hanya Rasulullah, Pak. Nabi mengatakan al-anbiya yasumuna fi Asyura. Para nabi dahulu itu mereka berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram bertepatan besok hari Selasa. Nggih. Wonten ing sing tanggal 10. Lah terus napa niku Asyura ne Selasa napa Rebo? Karena kan napa itu dari NU menetapkan Asyuranya hari Rabu, Pak. Dari Muhammadiyah sedikit ketetapannya hari Selasa. Niku napa Asyurane Rebo napa Selasa ngoten. Lah monggo jenenge Asyura kapan? Nek kula nggih sowan dadak delok hilal barang. Delok hilal kan aturannya lho, katakanlah ada peraturan dari Rasulullah SAW untuk melihat hilal katakanlah. Itu kan perintahnya hanya ketika Ramadan saja dan juga Idul Fitri. Kan ngoten Pak. Setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah mboten enten tidak perintah untuk melihat hilal mboten wonten. Lho kalau pengen tambah tradisional lagi Pak, jenengan sholat mboten usah pakai jadwal niki Pak. Nggih. Wes ndak sesuai aturan Nabi Bapak Ibu, pakai jadwal ngoten niku. Terus pripun? Delok matahari langsung Bapak Ibu. Nggih. Lek cara hadis kan ngoten Pak. Nggih, waktu duhur itu kalau matahari sudah tergelincir. Kan ngoten Pak. Mboten enten critane hadis duhur jam 12, mboten enten Bapak Ibu. Ndak ada. Jadi cara pengen ruwet Bapak Ibu nggih, cara pengen ruwet ya sekalian sholat iki melok delok matahari, ora usah delok napa niku ningali jam, ningali waktu napa niku jadwal barang. Baik, jadi hadirin adil yusrun, agama itu mudah, dipermudah kita dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, tidak perlu untuk memperumit diri sendiri. Itu pun hadirin bukan terus menyelisih aturan boten, tidak. Karena memang ini bagian dari ilmu pengetahuan yang semakin meningkat Bapak Ibu. Jenengan hadirin dirahmati Allah nggih budal teng masjid numpak kendaraan mboten enten Pak aturan kayak gitu tuh Pak. Budal teng masjid kok numpak pit. Mboten enten Bapak Ibu. Budal teng masjid niku oleh cara pahala kata Nabi, fi kulli khatwatin, setiap langkah. Namanya langkah niku ndamel sepeda motor napa mlampah Pak? Hah, mlampah napa sepeda motor? Ya mlampah Bapak Ibu. Mana Nabi beliau, boten nate ke masjid Nabi numpak onto boten, lha omahe cedhak. Para sahabat pun nggih boten. Ada satu sahabat, Bapak Ibu, rumahnya itu jauh dari Madinah, Pak. Pinggiran kota Madinah, Bapak Ibu. Terus Nabi itu membolehkan mengatakan begini, Mas, mbok sampean tuku-tuku onto apa tuku-tuku keledai ngono. Boten ya Rasulullah, saya tetap ingin melampah saja. Tetap berjalan kaki. Yang jauh Bapak Ibu dirahmati Allah, mangyo diperbolehkan. Itu Pak onto Pak.
Kenapa terus kita mau beli unta menjit sunahnya numpak unta, numpak keledai? Bukan Bapak Ibu. Itu bagian dari kemajuan dan ilmu pengetahuan. Maka hadirin dirahmati Allah, kita manfaatkan untuk diterapkan dalam agama kita. Dinul yusrun Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, mari hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 10 bulan Muharram bertepatan dengan hari Selasa, jangan sampai terlewat Pak. Panjenengan sakit siam. Pahalanya apa? Rasulullah mengatakan adzunnuhu ayyuk faradunub sanatan madiyatan. Dengan puasa 1 hari aja di bulan Muharram di tanggal 10 Bapak Ibu, hari Asyura, maka akan menghapuskan 1 dosa yang telah lampau. Setahun yang lampau, Pak. Lalu ini aku wis Arafah, ngoten nggih. Sampun Arafah keutamaannya apa? Puasa Arafah. Menghapuskan dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Kan ini, setahun yang lampau, setahun yang akan datang. Dengan puasa Arafah saja. Saya sudah tak hapuskan dengan puasa Arafah. Bapak Ibu dirahmati, lha napa dosane kula panjenengan mek titi. Kan dikata, gitu mboten? Enten dosa-dosa yang mungkin tidak terhapus dengan puasa Arafah, bisa jadi dengan kita puasa Asyura Bapak Ibu. Kita kan tidak tahu Pak, dosanya yang terhapus pun kan mboten ngertos. Gitu mboten? Kita hanya bisa berusaha untuk menghapuskan dosa kita terus Pak. Yo lek cara klambi Bapak Ibu nggih, lek cara klambi wonten reget jenengan usek-usek wonten saged ilang ditingali saged. Tapi lek dosa mboten saged Pak. Ningaline teng pundi? Kita hanya bisa beramal dan minta ampun kepada Allah. Yang terbaik Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih. Jadi untuk puasa Asyura karena Nabi mengatakan di akhir usia Nabi, tahun terakhirnya Nabi, beliau dikapori oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka juga puasa Asyura itu kayak pripun. Engko kayak kita melo-melo wong Yahudi Nasrani, nggih Pak. Loh, apa kata Nabi? Yo ndak, saya lebih berhak mengaturani dari Allah. Jadi puasa Asyura Pak, itu diwajibkan kepada Nabi sebelum kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriah, tapi puasa Asyura sudah diwajibkan sebelumnya. Begitu tahun 2 Hijriah, puasa Ramadan turun dengan surah Al-Baqarah 83 turun di situ tuh Bapak Ibu. Terus puasa Asyura sing saderenge wajib malih boten wajib. Terus kemudian Nabi mengatakan, kalau dapat laporan itu beliau mengatakan, "Ya wis, lek kalian ndak nyaman untuk bareng koyok-koyok iki malam-malam wong Yahudi, falyasum qablahu aw ba'dahu." Lek ngono sesuk poso sebelumnya atau setelahnya. Nah, Bapak Ibu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, jadi puasa Asyura Pak, cara pahalanya itu tingkatannya ada 3. Tingkatan yang paling inggil Bapak Ibu, itu orang yang puasa tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11. Senin, Selasa, kali Rabu. Wah, running Tegal nih gitu. Bener Tegal ya puasa 3 dino. Nggih, Pak. Terus kalau misalkan kok abot niku yang di bawahnya Pak, tanggal 10-nya Selasa plus Senin atau Rabu. Kalau tadi kan Senin dan Rabu. Dan ini dipilih hanya 2 hari saja. Atau yo abot ya rong dino ki yo abot. Wis pokoknya enek becekan di dino Senin. Ngoten Pak nggih. Wis ya udah 1 kali aja. Berarti Bapak Ibu, ini yang paling penting hadirin, puasanya cuma hari Selasa. Tanggal 10 bulan Muharram kita kenal dengan puasa apa? Asyura. Baik, mekaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai terlewatkan Pak, jangan sampai terlewatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan sebagaimana Allah berikan ampunan kepada Nabi Adam di hari Asyura yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita Pak. Terakhir hadis pinten Bapak Ibu? Bu.
Ibu-ibu biasanya ini sing Bapak-bapak sing dijenggotin itu terakhir hadis pinten, Pak? 16. Pinten? 16. Saat ini berarti 11. Oke. Terus G, 17 G. G, 17. Ibu-ibu, terus 17. Bu. Tidak kedengeran ya Ibu. Hadis pinten, Bu? Hadis pinten? 17. Oke, bon. Silakan dibuka, Pak, hadis yang ke-17. Halaman kita nih. Kita. Oke, Bapak-bapak silakan baca, Pak. Monggo silakan. Terus kembali. Tepet. Cemali kata dulu. Monggo Mas Malik. Enten halo. Monggo, silakan masuk. Mereka masuk. Wepet tadi. Halaman kita Pak nih, Pak. 48. 17-nya 17 sadis asyara atau sabik asyara? Oh, sabik berarti 7. Oke. Silahkan dibuka al-haditsus sabik asyara. Al-haditsus sabik asyara. Cacing jajannya. Sabun? Apa sih? Berikut barangkali bisa sedikit mungkin ada sing Buji Malik. Oke. Kalau anu Pak. Mas Riki Pak, lebet Riki. Lebet Riki. Monggo, sekarang. Dan anu sing sepuh. Enggak sepuh. Mandek di karo lanjut. Dia punya berikut Pak. Kira-kira orang kecil. Lalu budi saya akeh. Malah Riki. Ini ngeling-ngelingi, gitu sebenarnya. Boten Mang. Kamerane teng mriki. Wonten. Kita lanjutkan, Ini
dibuka satu beberapa kita sini. Kalau itu potong silir sini. Oke, kita lanjutkan hadis yang ke-17. Al-haditsus sabi' asyara. Saya baca panjenengan ulang. Oke. Al-haditsus sabi' asyara. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah, dari Rasulullah. Sallallahu, semoga Allah memberi salawat. Ta'ala, yang maha tinggi. Alaihi, kepadanya. Wasallama, dan memberi keselamatan. Jadi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah berfirman, Azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung. Anfik, berinfaklah. Unfik, aku akan memberikan. Alaika, kepadamu. Rawahu Ahmadu wa Syaikhani. Jadi begitu dalam Allah, niki sing ngaturi Allah langsung. Allah dawuh ngeten, masyaallah. Ini jadi warna. Kalau itu jamaah kuliah itu antusias, masyaallah. Masih bertugas. Kalau ini mahat pertama ini sekarang ini semakin. Ye, dari mana semoga masuk usul-usulnya ini Allah berikan keberkahan, ketenangan, sakinah untuk kita semua. Amin. Ye, kemudian dalam Allah, Allah berfirman, hei anak Adam, anfik infaqo, unfik alaik, aku yang akan berinfak kepadamu. Jadi boleh dalam arti Allah keutamaan dari sedekah. Infak itu apa infak? Infak itu secara definisi atau tersebut membelanjakan harta. Membelanjakan harta. Membelanjakan harta itu Bapak Ibu bisa halal, bisa haram. Menggunakan harta itu Bapak, membelanjakan harta itu gampangane gunane bondo. Duit biarlah nenek pun di. Jadi infak itu Bapak Ibu aslinya bisa infak ke haram, bisa infak ke halal. Nah infak ke halal itu ada dua macam. Infak yang sifatnya itu wajib, infak yang sifatnya itu sunnah. Infak wajib contohnya apa? Zakat, nazar, haji, nafkah, itu infak wajib. Ada infak yang sunnah, segala bentuk sedekah, kurban, terus oleh akikoh dan lain sebagainya. Oke, paling ikut pulau. Ini bahas kurban dari zakat. Oke, Bapak Ibu. Ada satu hal yang pengen banget saya sampaikan, karena memang ini perlu nih. Ini mohon maaf nih, ini kita akan melenceng membahas nomor tentang kurban satu hal saja. Perkara dalam Tarjih Muhammadiyah itu disebutkan bahwasanya panitia kurban tidak boleh menerima upah dari daging kurban. Jadi dalam Tarjih disebutkan seperti itu. Terus permasalahannya, orang lewat BPI, kamu yang nyambut kawin. Terus ini dalam hati Allah solusi kalau misalnya panitianya sufi
panitia. Nggih. Menurut panitia. Jadi panitia itu kan tangan panjangnya pekorban. Kan nggih, panitia. Itu tangan panjangnya pekorban. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, panitia ini posisinya walaupun dia sebagai wakil, tapi dia pun juga sebagai pekerja yang ditunjuk oleh pekorban untuk mengurusi binatang korban. Kan begitu Pak? Karena dia pekerja Bapak Ibu dirahmati Allah, makanya ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, korban itu kan layu bau, tidak boleh dijual belikan oleh si pekorbannya. Pekorbannya Pak, bukan oleh orang lain. Kemarin saya katakan itu sama nih. Jadi oleh pekorbannya, saya korban, terus asal daging. Lah kalau bilang pentol misalnya, wis daging korban ini tak ada pentol, tak ada. Nah itu baru asal. Itu menggugurkan pahala korban itu. Tapi kalau pulau asal jatah daging Pak, tapi bukan dari korban saya. Misalkan dari Masjid Al-Amin saya dapat korban, dapat jatah daging, disedekahi, dikasih daging. Terus kalau belas pentol, daging saya ini Bapak Ibu, terus ada pentol ya, itu hadirin dirahmati Allah tidak masuk larangannya Nabi. Jadi larangannya Nabi itu untuk korban, bukan untuk orang yang dikasih korban. Ini korban ini kan Bapak Ibu masalah sunnah. Wong sing wajib mawon Pak. Niku lebih boleh. Misalkan apa? Nah, saya punya tetangga. Tetangga pulang itu rondo putrane 3, ciri-ciri. Niku lek napa niku Idul Fitri Bapak Ibu, asal jatah fitrah, zakat fitrah itu bisa sampai 2 kebo Pak. 2 kebo dan 2 kebo beras kok itu. Ya dari berbagai masjid. Panen tenan Bapak Ibu. Ini bingung. Sing mangan piyambake, putrane niku enten sing ning pondok, yang di rumahnya cuma 1 atau 2 putrane 3. Sekarang. Ini yang 2 di pondok, yang 2 di rumah. Terus bingung Pak, dari akhir duit sekolahnya anak, ngoten. Terus disade Bapak Ibu. Bagaimana? Benar apa? Dalam tafsir tidak tahu itu, tidak apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena dia bukan yang bernama itu, bukan yang berzakat, bukan yang menunaikan zakat. Begitu pula dengan kurban seperti itu. Makanya Bapak Ibu, karena tidak boleh menjual hewan kurban, sedangkan transaksi transaksi upah mengupah ijarah itu kan jual beli, gitu kan? Makanya tidak boleh pekorban memberikan upah kepada amilnya, kepada orang yang bekerja. Apakah itu panitia maupun jagal, diambil dari binatang kurbannya, diberikan sebagai upah, itu buatan ansal. Begitu dalam tafsir. Terus solusinya piye? Yo lek duit-duit meneh jagale dibayari, sing kerja dibayari. Gitu kan Pak? Tapi ini buat piye? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita perlu melihat dulu tentang upah Pak. Upah itu satu transaksi yang melibatkan dua belah pihak dengan dasar sukarela. Jadi Ibu ngerti, misalkan saya dengan Mas keluar Mas Arif. Lalu buruh dari Mas Arif loh. Terus nomor itu beto, pinter biasanya. Motor tarik pulau, pinter. Gino, aku tukar dia 100. Saat itu kan 1 sama pinter. Nomor dosa. 900 ya. Gila buruh, nomor dosa. Nomor itu dosa. Sama 900 nomor besar. Kalau ibu, yo 100 lah.
Ya wis dipun jenengan terus masalah sadar kula nggih komen dengan damel iki jenengan dadosi pitung dina apa pinten-pinten wonten nggih ada deal-dealan antara dua belah pihak transaksi di awal nomor itu di awal transaksi tadi ini. Mulai ada deal-dealan itu namanya upah Pak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan Mas Andri memenuhi Mas Arif sama Mas Andri. Mas Arif berarti ngecor Griani, ngecor. Terus kemudian jalur tulung. Ini Mas Cinta wonten termasuk pulau mungkin Mas Andri wonten mungkin Pak PCM buat bisa tulung hasil dari wangi tulung Pak. Ini ngecor rumah. Oh iya sudah terus yo amal soleh. Wonten. Terus setelah selesai amal soleh, lah kok di panitia klub sudah. Terus ini bentuk terima kasih saya. Itu namanya bukan upah, itu namanya hadiah. Kenapa? Karena tidak ada transaksi sejak awal. Begitu pula Bapak Ibu dalam hati Allah dalam ranah apa itu dalam ranah penyembelihan kurban Pak. Yang terbaik Bapak Ibu, yang terbaik ketika rapat panitia untuk menentukan siapa saja yang dapat daging Pak. Itu panitia sing rapat itu bisa kurban Bapak Ibu. Ngoten. Amin. Mengadakan nomor itu misalkan di panitia diketuai oleh Pak Kamil. Ngoten. Nah, Pak Kamil beliau pun juga berkorban. Panitia ini jadi ditunjuk jadi panitia itu Pak. Lesakan gisi korban. Terus Bapak Ibu, kalau ada rapat nomor itu pemberian seperti itu, nanti yang dapat siapa saja. Niku sing mboten korban aku dipanggil, jangan dipanggil. Terus kemudian Bapak Ibu dalam hati Allah dirapatkan. Ini kan pengorban Pak nggih. Jadi kalau pengorban memberikan hadiah kepada siapapun, termasuk kepada panitia tanpa ada nomor itu transaksi sejak awal, itu namanya bukan upah. Tapi ini mau, kecuali kalau nomor itu sing panitiane, wah aku lek dikei double aku yo gak budal. Lalu sebab saya ditunjuk dari panitia yang tertentu itu. Jadi ya jadi panitia itu dia korban. Dia korban jadi panitia Pak. Terus ayo bukan. Ini kan sesama korban kan betul Pak nggih. Sesama korban. Iki kok sing nyambut gawe kan mboten diparingi napa niku tidak kita upahi. Terus mau kita kasih hadiah nopo? Bisa dikasih hadiah tambahan 1 kantong daging. Mboten usah disanjane. Lek jenengan sanjane Bapak Ibu, otomatis itu langsung jadi transaksi upah mengupah. Disanjane ini kapan? Ya ketika ngasih niki damel panjenengan. Niki damel panitia. Itu hanya seperti itu saja. Tidak sejak awal sampai di panitia yo, lu tak kei nomor itu jatah korban double. Itu yang dalam hati Allah perbedaan antara upah mengupah dan hadiah. Jadi yang boleh diterima oleh panitia nopo? Panitia dia sebagai mustahik korban. Sing liyane sing ada di panitia itu jatah korban, mosok panitia pahami beneran salah. Karena dia mustahik korban, Pak. Dia mustahik sebagai orang lain makan juga boleh, panitia juga boleh gitu loh. Jadi Bapak Ibu, mustahik korbannya dia dapat setiap misalkan di setiap rumah dapat 1 kantong, panitia dapat 1 kantong. Kalau nanti terus pekorban kumpulan korban ini mau nambahin malih sebagai bentuk hadiah, maka itu diperbolehkan dengan catatan tidak ada transaksi sejak awal, kesepakatan sejak awal. Maka kalau yang dirahmati Allah berkaitan dengan nomor itu korban ini, kok kita itu ngakali saya bukan ngakali Bapak Ibu. Memang dalam muamalah fikih muamalah itu perlu untuk kita pisahkan yang namanya upah itu seperti apa, yang namanya hadiah itu seperti apa. Ini harus kita pisahkan Pak, supaya kita tahu betul Bapak Ibu. Oh ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kalau kita tahu seperti itu hari dalam hati Allah, insya Allah ya beres Pak. Semuanya insya Allah beres. Syukur
kalau misalkan memang ada uang lebih dari itu, memang dia tidak dilebihkan untuk panitia dan apa nggak usah dia cukup dikasih uang itu saja. Oke, itu ya Bapak dalam hati Allah. Mungkin sebelum dilanjutkan berkaitan dengan korban tadi ada yang tanyakan tentang korban tadi, betul? Sekarang selama ini prakteknya, andai kata ketika kita sedang mengadakan acara kurban, kemudian yang bekerja otomatis kan kalau sampai siang kan lapar. Di situ misalnya panitia tidak menyediakan makanan yang lain, hanya nasi dan mengambil daging untuk dimasak. Gimana itu? Gimana apa? Kan dibagi jadi 3. Makanlah, simpanlah, dan berikanlah. Kan itu untuk pekorban. Ketika pekorban mau memberikan makanan yang dia masak untuk panitia, untuk orang lewat, untuk tetangga, itu sudah masuk ke hadiah, gitu loh. Jadi kecuali kalau nomor itu tadi ada transaksi awal, wah ini tak janji seperti ini, itu namanya transaksi, itu sudah transaksi menjadi bentuk upah. Dan ini jangan sampai ada transaksi sejak awal, terus pokoknya panitia, rapat panitia sebisa mungkin itu korban semua, Bapak Ibu, terus kemudian memberikan keputusan sesuai dengan nomor itu syariatnya bagaimana. Jadi begini, jadi sebisa mungkin hadirin yang jadi panitia itu ya korbannya, dilibatkan pekorban, dilibatkan jadi panitia. Orang takoi sebetulnya apa? Penting ditunjuk sih. Lewat diri baru tahu sebagai orang. Nah, misalkan ketua takmirnya, wah aku tahu ini harus soal korban. Wes, ini rapat panitia berkaitan dengan nomor itu dengan bagian silahkan dirapatkan sendiri oleh nomor itu para korban ini. Jadi para korban rapat diri karena saya tidak ikut korban. Tapi kalau urusan nomor itu nanti prakteknya bagaimana, perjalanannya nomor itu apa? Jadi praktek itu sebelah sopo, sopo dan sebagainya saya itu rapat. Tapi kalau untuk bagian ini itu yang memutuskan adalah para korban. Dan di situ nanti oleh dalam hati Allah ya sudah jelas. Oh ini bentuknya mana yang upah, mana yang hadiah atau sedekah, atau semuanya boleh dalam hati Allah jadi jelas. Oke, jadi sekali lagi kalau nomor itu tidak korban, sebisa mungkin jangan dilibatkan rapat dalam urusan membagi daging. Urusan yang lain berkenapa-kenapa. Sampai bukan sebagian otot ngedek-ngedek. No, belajar, sebagian yang ada sampean. Dan itu berkenapa-kenapa sudah praktek. Urusan bagi-bagi itu diamalkan para pekorban yang jadi panitia. Itu ya. Maka Bapak Ibu kita lanjutkan hadis yang ke-17 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan unfik alaih. Ini janjinya Allah, Pak. Kalau panjenengan mau mengeluarkan harta di jalan Allah, mau itu zakat yang wajib, mau itu nafkah yang wajib, ataupun kurban, ataupun umrah, ataupun akikah, ataupun sedekah masih 500 rupiah yang kita cemplungkan dari rahmat Allah, kita berikan kepada Pak niku yang biasa di tengah jalan nyeberangi itu, terus dengan memiliki pendidikan dengan partai 500 ritel. Bapak Ibu dirahmati Allah, semua itu janjinya Allah tak ganti. Unfik alaih, aku yang mengurusi gantinya. Jadi hadirin dirahmati Allah, keutamaan daripada bersedekah. Ada banyak keutamaan Bapak Ibu. Sedekah itu enten kata keutamaan ini. Ini saya sebutkan beberapa keutamaan sedekah. Yang pertama hadirin, sedekah itu bisa meredakan murkanya Allah. Misalkan panjenengan merasa, jadi
tanda kalau Allah sedang marah dengan kita itu apa? Kenapa Pak Ibu? Bu, tanda kalau Allah marah dengan kita itu apa? Apa ya? Ini saya kasih pertanyaan Ibu. Kalau misalkan, kemarin sudah saya tanyakan tersebut. Kemudian aku sambut, ibu-ibu saya tanya Bu, kalau misalkan garwane jenengan, niku ngeki blonjo setiap bulan sekian puluh juta. Wah, ini kapan? Misalnya sekian puluh juta. Terus jenengan dibangun ke rumah gede makro. Pengen mas-masan ditupokno. Wis semua yang panjenengan inginkan dicukupi. Cuman suami saja ngeten. Tapi siji, ora usah nyebut-nyebut jenengku. Loro, ora usah mikir-mikir aku. Telu, ora usah kerep-kerep ketemu. Wis ora usah kerep-kerep ketemu, ora usah nyebut jenengku, ora usah mikir-mikirnya aku, sampean butuh apa tak kei. Bu, ngoten niku suami saya jenengan apa mboten? Hah? Curigane lho, Bu. Wah. Jadi wong liya iki, ngoten nggih. Posisi seperti itu loh, Pak. Nggih, Bapak Ibu nggih. Misalkan ada dalam posisi seperti itu, kita sadar ngono iki berarti bojoku gak demen. Tapi kadang kita sebagai manusia itu keliru pikirannya. Allah berikan kita kelancaran dalam urusan rezeki. Dodolan lancar, nopo-nopo lancar. Yo jenengan gadah tegaran kok yo panen terus liyane gak panen terus. Tapi Bapak Ibu, ame salat iki wangel. Dongo ki ora butuh tenan iki wangel. Nyebut alhamdulillah niku lek mboten nangsa duit sak gempol niku wangel. Bilang niku rasane 500 wae ngoten. Derok 20.000. Lah kok sakmene diparing lah kok sakmene. Tapi lek asal sak gempol ngoten, wah alhamdulillah. Mau sholat tepat waktu dipanggil, ketemu sama Allah. Ini kan sholatnya ketemu Allah kali. Ketemu Allah itu diangannya. Lintune Bapak Ibu, begitu ada panggilan, ayo masjid, langsung bisa masjid, langsung bisa ketemu Allah. Lah ini mau ketemu Allah rupanya Pak. Sholat zuhur itu kan buatan mereka asal itu buatan sholat. Sholat asal itu buatan maghrib jamak biasa. Subuh itu kudu bangkok, begitu. Ini hadirin tapi rezeki lancar. Bapak Ibu dalam hati itu bukan tanda Allah sayang. Jadi Allah sayang kepada kita, tandanya bukan dilimpahkan dengan dunia ini buatan Pak. Allah sayang dengan panjenengan, Bu. Suami sayang dengan panjenengan itu, yolek butuh itu suami langsung cacat. Dengan pengen dijeti aku kok masalah Pak Yusuf lah jadi gini betul Mas yo pulang nih yo ngapunten yo Bu ora duwe aku wis gak apa aku selalu cerita nggih Bu niku kan dari suami saya betul begitu pula kita hadir dalam mata jadi murkanya Allah Pak kalau kita merasa aku kok ibadah angel loh baca Quran baru satu lembar di satu muka terus ngantuk apa ya? Tapi yang tinggal di TikTok, wah, masya Allah, jam sekal, wih deh, lima Quran ya Bapak Ibu, satu lembar terus, meter, masya Allah. Berarti Bapak Ibu, hati kita sedang bermasalah ini. Engkau gek, kok aku kok ketemu Allah kok angel loh. Sholat tepat waktu kok angel men kok. Dongo bar sholat iki lho, kok ora sempet kok. Mesti bar sholat kelipat. Boten sempet dongo. Cuma menyebut nama Allah aja kita susah Ibu. Itu tanda ada masalah Pak kita dengan Allah. Nah, kalau kita ada masalah dengan Allah Bapak Ibu, salah satu obatnya apa selain zikrullah? Kata Rasulullah SAW, Inna sadaqah sir, sesungguhnya sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Buat kita sekretari, nggak ada lagi dan sekretas
ibu-ibu dari rumah terus nyiapin sebuah amplop. Terus panjenengan kertas enten dari jamaah yang kesusahan. Pas lagi ngaji ini, mumpung ustadznya lagi seru-serunya, terus amplop ini dengan selekan di tasnya. Itu namanya sedekah sir. Sehingga tangan kanan kata Nabi, tangan kiri ini buatan kertas. Tangan kiri ini begini Pak, buatan ningali. Tapi tangan kanannya sedekah sir kata Rasulullah SAW, tutfi'u ghadabar Rabbi, akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu Bapak Ibu, keutamaan sedekah itu bisa meredakan kemurkaan Allah. Ada lagi hadirin dirahmati Allah, keutamaan sedekah apa? Menghapuskan kesalahan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan yang namanya dosa sebagaimana air mematikan api. Jadi dosa itu Pak, kados geni Bapak Ibu. Namanya api Pak. Geni itu saged merembet atau mboten Pak? Yang namanya dosa itu Pak, tidak mungkin orang melakukan dosa itu tidak mungkin. Mesti merembet Bapak Ibu. Dan mesti hadirin dirahmati Allah, bolak-balik terus. Semakin lama dibiarkan semakin besar. Orang bisa korupsi 1M tuh Pak. Tidak mungkin ujuk-ujuk jadi pemerintah, jadi DPR. Biasanya tak tahu korupsi ujuk-ujuk langsung sedekah 1M. Tidak mungkin Bapak Ibu. Mungkin biar mesti Bapak Ibu ya. Biar itu proyek apa? Nider, gitu kok. Nolangnya. Jadi ngetet dulu dapat proyek sini ngetet. Ini duit bensin kok kini sih kalau didet. Padahal duit makan sudah ada. Ada logo didet. Akhirnya gue dorong terus melebar. Akhirnya 1M ngetet itu orang kosong. Jadi begitulah api, begitulah dosa Pak. Itu mesti akan semakin merembet, semakin membesar. Maka harus dimatikan Bapak Ibu dengan air. Nah dosa itu cara mematikannya dengan sedekah. Panjenengan merasa tidak bisa meninggalkan dosa. Dosa apa contohnya? Ngerasani wong. Ngerasani wong itu dosa apa benar? Benar mungkin. Masuk dosa. Gitu. Mau kemprungnya itu deh. Dosa itu dosa ini. Masa luar ini. Dosa ngerasani itu dosa ageng Bapak Ibu. Ngerasani aku nomor itu ketemu ambil uang kok mesti rasa dia. Piye carane gen mandeg? Salah satu caranya adalah banyak bersedekah. Terus kemudian sedekah itu hadir dalam hati Allah bisa menghindarkan kita dari api neraka. Ittaqun nar kata Rasulullah. Kalian lindungilah diri kalian dari api neraka walau bisikit tamroh, masih dengan secuil kurma. Bukan satu Pak, secuil. Secuil artinya Bapak Ibu dalam hati Allah sedekah yang sangat remeh Bapak Ibu. Remeh sekali. Sinten sing purun Pak? Niki Pak nggih ngapunten. Oh, benar roti ini itu. Betul salah mungkin malah aku. Malah berusia semula. Betul salah ngomong mungkin. Enten roti nggih ngeten Pak. Roti Bapak Ibu terus pun kula cakep. Kula bareng Mas Ali. Kula betul Mas Ali. Itu kurma Pak, ini kurma Ibu. Kurma. Kula sudah dari orang es no saya dengan surga luas surga. Remeh banget kan nih. Boleh di Arab sana Bapak Ibu yang namanya itu wit kurma itu di wonten. Mungkin di sini apa? Kelompok. Oh kan ini. Ini kelompok gitu. Ini kelompok Bapak Ibu, niku mek sak cuwil. Jadi mari tiyang mboten keutuhan Pak, mboten. Sak cuwil menawa tak kelompok masalah. Degan dipisah, dipecah dari sekalian mboten. Sing sitok sampean sitok kula. Mboten. Jadi Bapak Ibu dalam mantuk sedekah remeh.
Tapi kata Rasulullah, justru kalian perlu untuk sedekah walaupun cuma remeh, tapi itu murni dari hati kalian, karena itu bisa melindungi kalian dari api neraka. Alhamdulillah. Ini disimpan apa? Tes. Ini. Jadi mau juga subuh di kaos saja sampai jam 6. Jadi mau dari karangan jam 6:30 sampai jam 6:30. Lanjut lele, wah. Mungkin setelah tertarik sehat. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah remeh apa? Sedekahnya wanita pelacur dari kalangan Bani Israil. Gitu Pak? Sedekah itu cuman air, boten kok diwadahi gelas, itu dia diwadahi gelas. Diwadahi sikil Bapak Ibu. Sepatu nih sepatu pakai. Sepatu nih sepatu badingge Pak. Ki ambune koyo apa jan? Kan ngoten nggih. Sepatu badingge Bapak Ibu, dia gunakan itu untuk mengambil air, terus dipareknya Pak. Boten dipareknya tiang Bapak Ibu. Dipareknya kewan. Kewan itu boten kok pedus, sing halal Bapak Ibu. Lah kok dikasih ke anjing Pak. Yang dikasih itu seekor anjing Bapak Ibu. Yang diberikan itu hadirin air, hanya sekedar air putih. Wadahnya sepatu sing mabune dos pun dibuka, tapi ternyata dengan sedekah itu wanita ini diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan pernah meremehkan sedekah Bapak Ibu. Tapi perhatikan cara wanita ini Pak, oleh sedekah ini koyo apa? Dia harus turun Bapak Ibu ke sumur. Enten Pak, boten nimbo penak. Boten kok temen itu ngerek ngeten boten penak Bapak Ibu. Turun dia ke sumur Pak. Dan sumur Bapak Ibu, sumur Pak kalau di gurun pasir itu sumur wakil-wakil boten Pak. Dia turun Bapak Ibu pengenan sampai ada. Dia minum. Terus kemudian ke atas lagi, lah kok ada anjing. Turun lagi Bapak Ibu. Itu mana? Terus bingung. Dia tak kadai apa? Mosok yo tak kadai napa iku? Mulut yang digerak patut. Sepatu Pak. Naik Bapak Ibu dalam hati lo kudu penekan. Ki nggawa sepatu limpel. Dalam hadis disebutkan dia gigit sepatunya Pak. Sepatu sing bagian ada sikil itu Bapak Ibu. Dicakok, dibawa ke atas, kemudian diberikan kepada si anjing tadi. Hadirin dirahmati Allah, sedekahnya mungkin remeh, yang diberikan Bapak Ibu seekor anjing, tapi usahanya betul-betul totalitas. Allah berikan surga, Allah hindarkan dia dari api neraka. As-shadaqatu, hadirin dirahmati Allah, itu bisa melindungi seorang dari api neraka. Maka jangan meremehkan uang 500. Terus nama boleh. Pelaku sedekah hadirin dirahmati Allah itu nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Allah mengatakan, Rasul bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yubda bainan nas. Besok di akhirat ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, boten enten namanya naungan, boten enten tiup-tiupan ngeten iki kecuali naungan dari Allah. Dan setiap orang yang beriman akan bernaung dengan pahala sedekahnya masing-masing. Jadi dengan tenggolan ini pun sedekah pinten. Bukan tentang kuantitasnya, tapi kualitas. Sedekahnya saya di dunia cuma bisa sejak saya hidup sampai mati cuma bisa 100 juta. Tapi 100 juta itu Ibu jenengan sedekah itu tenanan. Jenengan berikan tuh betul-betul ini duit, aku duitnya harus kemana tak bagi loro sih apa-apa. Ngoten. Wis masih ora abot rampok cemplungnya. Masih orang sabar bendino nyemplungi klinik nang niku teh kota Hongkong nggih Pak. Masih wonten nggih program dari Lazimo.
Ngobrol gitu. Kayak bendino, dino itu butuh kesabaran Pak Bendino. Gitu benar. Yo mending sebulan sekali ngono lah, gampang. Boten Pak, justru ajaknya itu loh yang dicari. Oke, masih namanya kritik Pak. Dengan kritik, dengan masukan ke Ibu. Hadirin dirahmati Allah, 500 setiap hari Pak, 500 katakanlah, 1000, 2500 punya angel, ya sewe, kalau sewe tambah angel gitu, kira-kira Bapak Ibu, dengan cemplung nih ngoten nggih, tiap hari, maka kesungguhan dari sedekah panjenengan itu nanti berimbas pada naungan panjenengan. Semakin bersungguh-sungguh Bapak Ibu, naungan semakin kandel, panjenengan semakin bisa leyeh-leyeh, semakin boten kepanasan. Tetapi semakin tipis kesungguhan kita dalam bersedekah, lain ora sungkan juga sedekah. Lain ora terpaksa juga sedekah. Lain sedekahnya model ngoten niku Bapak Ibu. Yo naungane Pak, yup-yupan iki yo asal langsung Bapak Ibu. Arep yup-yup iki lho nek ora dikongkon yo uga. Sosok yup-yupi, sosok orang, sosok yup-yupi, sosok orang. Barangkali seperti itu. Intinya, kullu mri'in, setiap orang hadirin itu akan nomor itu bernaung fi dhilli shadaqatihi, di naungan sedekahnya sampai Allah menyelesaikan seluruh urusan manusia. Kok dihisab kayak dhewe Pak? Ya selama itu juga Bapak Ibu, Allah akan kirimkan sedekah yang menaungi kita sesuai dengan kadar sedekah kita. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, sedekah itu hadirin dirahmati Allah bisa menjadi obat bagi penyakit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Dawu mardakum bisadaqah." Kalian sembuhkanlah orang sakit kalian dengan sedekah. Tapi Bapak Ibu, jangan fokus ke kesembuhannya. Wes pokoknya bismillah aku sedekah, muga-muga diparingi sembuh. Lek gak sembuh yo gak apa sok badani ceweknya. Loh kalau kita fokus kesembuhan Bapak Ibu, wes duit tak kekek nih, dikasihkan. Kok panjang boten mari Pak? Gelo, iwasan, aku ngeni wong kae sapi, ngeni wong kae wedhus. Lah kok ternyata orang mati. Betul nggih? Oh berarti saya boleh membayar dukun untuk apa itu? Untuk kesembuhan saya. Lah itu benten Bapak Ibu. Terus gitu. Jenengan terus nomor niku lorong ningali enten tiyang saged ketone keris saka kelompok. Keris napa waktu napa? Paku dari kelapa. Iki napa niku penyakitku tak transfer ning kelompok iki. Iki lho betulnya jadi paku. Langsung panjenengan dugi mriko bayar pinten 10 juta. Ya, itu namanya buat sedekah. Itu sudah masuk ke sedekah. Oke. Sebenarnya hadirin, ini saya sebut nama itu yang saya tulis ini Pak. Pahala sedekah itu, keutamaan sedekah ada 18 bunyi. Enten 16 nomor 17 orang itu. Tapi kalau sebut kabeh yo mungkin buat tidak lanjut hadis ini. Oke, jadi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, harta kita itu adalah nama yang kita transfer ke akhirat dan apa yang kita habiskan di dunia. Selebihnya apa? Itu adalah harta anak warisan kita, harta orang yang ahli waris kita, yang waris kita. Dengan gedung-gedung tiba tangi untuk mengumpulkan harta, lek jenengan tinggal ning gono tok yo iman. Terus kesel woro sampai koyoan, sampai tangan, sampai kiri batuk bareng sing mungkin dikoyo kebek. Bapak Ibu sampai dikeroi, bendina keroan, panjenengan pun asal sudah dapat hasilnya, terus ameh budal kok ditinggal toh. Ini gaya anak iman Bapak Ibu. Jangan. Tapi berikan kemana Pak? Ya berikan ditransfer ke akhirat Bapak Ibu. Berikan untuk pembangunan pondok tahfidz Muhammadiyah boleh nonton Bapak Ibu. Kita boleh, kita betul Pak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu,
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, PCN boleh punya produk praktis sendiri. Amin ini kalian usaha, Pak. Iya. Amin itu ada di. Jadi aku nanti mawon, Pak. Lu gue cairan kedua ya, boleh saja doa ibu. Rata-rata ya diusuk saking anda, Pak. Ayo kita. Jadi saya urusan takdir di wonten anak-anak santri kita sudah ada, diberdayakan Bapak Ibu dirahmati Allah. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu terus bingung, nyantri terus sampai aku, wes, kalau Bapak ini sudah jorok, benar masih ya Bapak Ibu tidak apa-apa, tapi kan iman, gitu, iman Bapak Ibu. Jadi anak-anak santri kita, ayo kita berdayakan. Dimasukkan ke Bapak Ibu sekolahan, misalkan jadi MS nih Pak, SMP Muhammadiyah boleh punya program SMP 3. 6. SMP 6 boleh ada program khusus. Napa niku? Hafalan. Cocok Bapak Ibu. Ngoten nggih? Baik. Jadi mari Bapak Ibu dirahmati Allah, sedekahkan harta kita. Allah menjadikan kita. Kita lanjut hadis yang ke-18. Saya baca dengan Quran. Al-haditsus tsamin asyara. Al-haditsus tsamin asyara. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillah dari Rasulullah. An Rasulullah dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah berfirman. Allah berfirman. Ta'ala yang Maha Agung. Ta'ala yang Maha Agung. Maha tinggi. Sababat telah mendahului. Sababat telah mendahului. Rahmati rahmatku. Rahmati rahmatku. Ala atas. Ghadabi murkaku. Ghadabi murkaku. Rawah Muslim. Jadi Bapak dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketinggalan apa tadi? Ketinggalan apa tadi, Pak? Ketinggalan. Allah itu atas. Boten cakep beri. Betul cakep. Hah? Allah ini betul. Alane boten wonten. Oh, Mati godop namun mriki. Ulangi. Sahabat rahmati Ghadabi Nggih. Berbeda tambahan ngalah. Nggih, boten wonten. Baik, dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Napa? Rahmatku itu mendahului murkaku." Semurka-murkanya Allah, Pak, akan luruh Bapak Ibu dirahmati Allah dengan rahmatnya. Jadi Allah Maha Pencemburu. Kemarin sudah kita bahas di hadis yang ke-16. Allah mengatakan, saya yang paling kaya, ada syuraka di antara para sekutu, anisyirki dari kesekutuan. Siapa yang beramal dan dia menyekutukanku, tak tinggalno. Allah Maha Pencemburu. Allah Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sudah kalau sudah dikufuri, Pak, Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau dirahmati Allah, sebanyak apapun dosa manusia, Bapak Ibu, kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah berdepan dendam. Kalau menungso, Pak, ngentosi salah itu panjenengan. Gimana dan dinteni salah. Ustaz, dinteni salah. Oh, lagi kok menyampaikan perkara-perkara yang radikal. Terus di selesai. Kan bahas TBC lah, terlalu benar-benar kalau dia langsung sekaker sebagai bahasa tentang monologi oleh Ibu, ada orang, maaf bukan ada orang, manusia itu selalu menunggu kesalahan kita. Sing giring-giring itu mesti salahin. Bu, sing jenengan imut saking garwane jenengan
niku maringi mas-masan, maringi surprise, dijak-jajan, nopo jenengan digawe dongkol. Dongkol. Kode Bu, Guyu sing berarti. ngene tuh di. Kita sudah melakukan banyak hal situ salah topik mantananya. Wimber. Nggih, Pak. Nggih, itu dari mantananya. Sebenarnya sik nem-nem ngoten niku. Besare nggih. Boleh Mas Andi. Wes, muter teng pundi? Boleh, aku buka cilok. Cilok sing endi? Cilok sing iki kok sing kae, jadian sing bakul ning arep pasar kae. Oh iya. Wah, muter. Lah jenenge wong nyambut gawe wae iku nggih. Ngoten niku, lah kok lali. Iki cilokku. Alah, senoten nomor 7. Mantannya, mukanya kok nggih nate lho. Nggih. Kita Bu, jenengan yang mantan aja lagi ngoten niku. Dari saat itu selawas sembong. Jadi begitulah manusia oleh dalam hati Allah. Sing dieling itu salah. Tapi kalau Allah Pak, Allah selalu menunggu kapan kita bertaubat kepada itu. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang Pak kalau kita mau untuk selalu bertaubat, mau untuk selalu membersihkan diri kita dari dosa dan dari hal-hal yang lainnya. Maka mari hadirin dirahmati Allah. Tadi kita sudah mungkin gambaran lagi rahmatnya Allah itu seperti apa? Ada orang Pak, ada orang masuk neraka, tidak punya amal soleh sama sekali Pak, tidak punya sama sekali. Tentang kisah orang yang terakhir keluar dari neraka. Pernah dengar betul? Orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi oleh ibu kata Rasulullah beliau menceritakan di beberapa hadis dalam riwayatnya para sahabat ibu pernah kami kumpulkan. Jadi setelah Allah memutuskan seluruh urusan manusia dari zamannya Mbah Adam sampai terakhir sekurip dari jin zaman itu dari iblis bangsa jin itu Pak itu sudah ada sebelum manusia ada Ibu. Sampai akhir zaman semuanya sudah beres, baru kemudian Allah katakan kepada para malaikat, akhriju, kalian keluarkanlah man kana fi qalbihi mithqal habatin min imanin, orang yang punya sebiji sawi keimanan dari api neraka, dikeluarkan malaikat oleh para malaikat. Terus Bapak Ibu ada orang, satu orang ini Pak, musuh boleh paling keri, metu rokoknya paling keri dulu. Ini orang tidak diselamatkan oleh malaikat. Dilihat itu dijumpai Pak, pun bentuknya Bapak Ibu kodis wadu dalam kondisi gosong garing Bapak Ibu. Yang ini orang Pak, kon melaku dewi kon melaku dewi. Terus kemudian kata Rasulullah, wa wajhahu, dan wajahnya itu layak sorif minan nari, tidak bisa berpaling dari neraka. Piyambake mampah mriku Pak menjauhi neraka, tapi wajahnya panggangnya mulai dari neraka. Keselomot, keberomot Bapak Ibu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jenengan palingkan wajah saya dari api neraka. Maka dipalingkan oleh wajahnya. Terus kemudian begitu dipalingkan Pak, dia melihat ada pohon Bapak Ibu. Ini kuwit, alhamdulillah aku iso panen ning kono. Maka dia berdoa, ya Allah, kula nyuwun niku enten kuwit niku jenengan cedhek niku kula teng kuwit niku. Pun teng kuwit niku mawon. Kula mboten nyuwun lintune. Wis, pokoke kula mboten malih ning neraka, kula angsal surga, kula mboten ning surga mboten napa-napa, ning kuwit niku mawon mboten napa-napa. Ya wis, kemudian oleh Allah dijabahi Pak. Di Masjid Nabawi itu didekatkan dengan pohon tadi. Begitu sampai di pohon Pak, dia lihat dari jauh, kok enek kuwit sing luwih apik, luwih gede Bapak Ibu, buahnya lebih banyak. Dia minta lagi ya Allah, nuwun malih. Lah piye? Jarine mau lanjut maneh. Terus kemudian itu hadisnya sahih Bapak Ibu. Panjenengan kalau ingin melihat teks hadisnya pernah saya sebutkan di YouTube NDO di kajian saya kajian Senin. Pernah saya sebutkan di situ. Jadi Bapak Ibu, begitu dilihat Pak, kuat lebih
bagus, dia minta lagi dengarkan ke sana. Akhirnya oleh Allah dijabai, siapa Allah. Padahal tadi berjanji lagi Pak, konten beriku, wes betul putih-putih. Tapi Pak dari pohon yang itu Bapak Ibu, dia melihat pintu surga. Dalam pintu surga, pintu surga. Jadi pintu nih Pak, jadi pintu. Ya Allah, pulau jangan cedek pulau pintu surga. Cedek toh. Lah mau jangan agak jalan janjimu piye, ngoten Pak. Maka ya Allah harus pindah Pak. Pulau badan nyuwun mari. Oleh Allah dijabai Pak. Begitu dekat dengan pintu surga, diperlihatkan bagaimana surga dan keindahannya. Soal sih gak ngelek Bapak Ibu. Wong yang merawat itu jauh Pak. Jadi hadirin, ini kita perlu untuk berhati-hati dengan ucapan terus gak mau berrokok ujung-ujungnya itu yang akan lagu. Pernah dengar Pak ini Pak? Nah itu benar. Untuk iman itu yang paling tetap akhirnya itu surga. Neraka dulu enggak apa-apa. Dulu piye? Apa kata Allah? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal, labithin itu artinya tinggal. Mereka yang sudah masuk neraka akan tinggal di neraka ahqaba selama berhukum-hukum. Hukum itu apa? Hukum itu kumpulan tahun. Ibaratnya kita satu abad 100 tahun, benar Pak? Lah hukum itu berapa tahun? Hukum itu kata Nabi 100 tahun, dalam riwayat lain 300 tahun. Orang sudah masuk neraka Pak, itu minimal tinggalnya beberapa hukum Bapak Ibu. Sinten sing saja Pak dulu Sawi nggih. Ini Pak dia diperlihatkan surga. Beranak abang, beranak hijau, royo-royo, wonten sinten sing boten purun Bapak Ibu. Maka hadis dalam kata dia minta ya Allah, dengan izinkan saya masuk. Lah, jari ini mau orang jaluk maneh sampai Allah tertawa kata Rasulullah. Allah tertawa. Kenapa? Karena permintaan hamba ini. Kemudian setelah itu singkat cerita, orang ini diperbolehkan masuk surga, terus oleh Allah disuruh berfantasi Pak. Wes, bayang no. Apa sih gue pengen ini? Pengen ini, pengen itu, bojo, kosong bersiji, bojo lah. Ya, terus pengen ini, rumah yang pernah dilihat di dunia, wakil-wakil tertentu, pulau pengen terus seperti itu, sampai dia tidak bisa berpikir lagi Pak. Maka Allah jawab, saya buat pengen ini tak turuti semua. Ternyata diberikan tanah Bapak Ibu seluas arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi Bapak Ibu. Niku jantai tiang setunggal Pak, sing rokok paling kiri dhewe. Maka kemudian dia itu dan seisinya Pak. Kemudian dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ya Allah, untukmu semua pujian. Oleh Allah ditambahi ya wes 2 kali lipat. Doa malih Allahumma lakal hamdu ya Allah, untuk engkau segala pujian, ditambahi malih sampai 10 kali lipat. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Bapak Ibu, Nabi mengatakan jumlah pekerjanya, rewangi, pembantu niku sama niatu alfin 8.000 pembantu. Niku pembantu nih Pak. Bojone pinter, walahu zaujataini thayyibataini kata Rasulullah. Dia punya permaisuri 2 dan punya selir 70 Bapak Ibu. Masyaallah. Iku surgane paling isor, pripun? Ya ampun sing isor iku. Itu lho Pak, rahmatnya Allah begitu ibu-ibu men. Lah terus pripun kula? Nah, terus sampeyan. Napa kula nggih asal Joko kakak? Boten. Ibu-ibu ketertarikannya tidak di situ. Nggih Bu nggih. Bu. Terlalu ibu-ibu semua keturunan panjenengan tercukupi. Ibu-ibu kan ketertarikannya buatan itu, ketertarikannya duit. Bondo, itu sih saja buatan. Mestinya kan ada orang tanya, perawan, dekat dengan tentara. Ojo nanti tentara, kalau itu tinggal terus.
Gak apa-apa katanya duitnya ngalir loh. Ini kan realistis saya begitu. Yes, begitulah ketertarikan perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Masih yo garwane jenengan duwe omah semono biyen ing dene surga, lemah semono mbane ibu, gek mas-masan kakak. Niku nggih sing ngangge nggih panjenengan Bapak. Gitu Bu. Gitu nggih. Ibu-ibu terpenuhi hajatnya besok di surga. Bapak-bapak pun juga terpenuhi, Masya Allah. Masih yo bojone kata beda di surga, tapi tetap nomor satu itu agama juga. Masya Allah. Waktunya, saya pengen besok suami saya waktunya hanya untuk saya. Ini monggo, le angsal. Tapi setidaknya panjenengan tetap nomor satu itu. Begitulah hadirin dirahmati Allah. Rahmatnya Allah itu selalu mendahului murkanya Allah. Semarah-marahnya Allah, Pak. Nabi Adam, Bapak Ibu, Allah kurang murka Allah. Wis diciptakne langsung ke surga. Kursi jitok antangane aja cedek sajaratul khuldi. Pohon keabadian, al-khuldi itu artinya keabadian. Pohon khuldi itu aja cedek. Lah kok dilanggar oleh Nabi Adam, langsung dipundhut sedayane Bapak Ibu, pakaiannya pun beliau diambil. Tapi Nabi Adam beliau hadirin mau bersimpuh di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah berikan maaf. Itulah Allah. Maka jangan pernah membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah. Sini rokok, sini sesat. Ampun Bapak Ibu. Tadi malam kita berhenti masih muda, ini Pak B. Saya tanyai tentang sombong dalam isbal itu pun maksudnya. Maksudnya itu dulu orang-orang kaya itu mereka kalau punya pakaian itu harus mulai sampai dipegang oleh orang. Artis saat ini gitu loh. Bukan hanya itu, di depannya itu ada penyangkut jalan, Pak. Disambut jalan oleh dan orang menunjukkan nomor itu kita kesombongannya di situ. Terus oleh Nabi, yo ojo didawat nih, kok nggak ada kesombongan begitu. Tapi kalau dalam mati Allah, di situ kan ada kesombongan. Kita tidak membahas tentang nomor itu bagaimana istilah hadir, majelis sudah baca di takjil. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan isbal, namun tidak sombong. Tapi yang perlu kita perhatikan bagi mati Allah, jangan sampai kemudian hanya karena misalnya di pulau dapat sarung Pak, terus pas imam ini kalau pulau isbal itu betul Pak. Isbal betul ini Pak, betul ini. Misalnya pas pelontrok nonton, dokter misalnya si imam Mas Andri, kados Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kan beliau datang kepada Nabi ya Rasulullah, kula kuru nih. Terus kula pados setut. Niku boten enten sing sedeng. Panggah klotrak-klotrok. Pripun ngoten ya Rasulullah? Ya wis gak apa-apa. Tapi ada orang, Pak. Ningali terus tadi isbal. Ora penting. Omongane apa gak penting. Mosok ngrungokne sekolah isbal. Tak penting. Ini Bapak Ibu dirahmati namanya sombong Pak itu. Dari hadirin yang dirahmati jenengan boten cocok, boten nomor kamu gak cocok nek isbal ngoten. Wong piambak Bapak Ibu boten cocok Pak nek isbal. Keri ngoten Bapak Ibu. Lha nomor itu di bawah mata kaki yo keri. Tapi nggih boten kula nek dhuwur yo dhuwur banget. Aturannya dari Nabi kan minimal sampai pertengahan mata kaki. Dan ngoten nggih, nek ibu-ibu, tafadhol silakan. Ibu-ibu itu bahkan kata Rasulullah dari mata kaki lebih sejengkal buat nopo-nopo. Ada Bu, gaune panjenengan sing dawa niku saking polok enten sak jengkal sak kilan niki. Ada apa mboten? Oh mboten. Ibu-ibu monggo. Nek lagi nggih, kalau ibu monggo silakan. Jadi ibu niki Bu nggih. Oke, niki fikih. Ibu-ibu karena nomor itu baju panjenengan panjang gitu, kaos kaki mungkin panjenengan yang lain kaos kaki itu kan kalau lewat nomor itu kalau jenengan double ngoten mungkin yo kena lemah kena nopo kan ngoten barangkali kena najis terus bagaimana Rasul mengatakan buat najis tidak usah takut najis
Kalau misalkan baju panjenengan ibu ngelempar tekan sampai tanah, terus sampai regal itu udah najis. Kenapa kata Rasulullah? Satu sapuan itu kena najis, sapuan yang lain akan menghapuskan najis itu. Jadi masih bulu regal kira nonton itu. Gitu. Yuk diubah mangga, diubah. Tapi itu boten najis. Oke, jadi hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Allah itu loh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita jangan membuat orang putus asa. Ada orang bersedekah mana? Pegawai kami, pegawai kami. Kalau riba toh, Allah itu menerima hanya dari yang baik saja. Kalau aku sedekah, akhirnya tidak diterima. Jadi Bapak Ibu, ajarannya sombong. Misalkan ada lagi Pak, Bapak Ibu, pelacur gitu. Pelacur hadirin dia, pelacur datang, ambilkan Pak ke PCS. Ini pulau itu bukan benar ini. Tapi pulau itu pengen banget sedekah, pengen bangun masjid untuk nolong keluarga manusia. Ditambah dapat apa? Ibu Tambi. Pelacur. Padahal itu terkenal sakule misalnya, sakgale terkenal. Tapi ampun, wah ajenmu sing arep salat ning terus sapa? Tiwasan salat gak diterima. Ampun, ada pejabat misalkan mungkin pernah kena kasus korupsi. Dia datang oleh ibu, kok ada keinginan baik ada. Terus buatan usah mikirnya untuk gede, untuk pencitraan. Jadi harus dirahmati Allah, berikan harapan. Allah memberikan harapan, bukan berarti mereka sing kerjaannya haram terus sudah boleh sedekah, tak buatan. Sedekahnya mereka katakanlah tidak diterima oleh Allah, katakanlah oleh ibu. Tapi setidaknya apa? Mereka bisa mengurangi harta haram mereka, kan? Itu benar. Dan yang namanya ini ibu, yang namanya infak itu kata Allah seperti menabur benih dalam surah Al-Baqarah. Seperti menabur benih, Pak. Namanya pari ibu. Dengan tabur teng mriki. Tukul betul, Pak. Ini teng mriki lho. Tukul betul. Tapi niku jenengan tabur le. Tabur le. Pari-pari sing boten tukul bosok niku wau akhirnya jadi media. Pari yang baru tumbuh dari media ini. Tidak benar? Begitulah sedekah. Sebagaimana si pelacur tadi Bapak Ibu, katakanlah tidak jadi oleh Allah, tapi setidaknya Allah memberikan dia petunjuk taubat, kan dikata Nabi Allah berikan dia taubat. Semenjak itu karena kebaikannya Allah buka pintu kebaikan yang lain, sehingga dia mau jadi orang benar. Kok ternyata saya bangun masjid, aku ke kono gak diterima. Masjidku malah ning kono mangkrak kayak sing ngopeni, kayak sing salat ning kono. Kuwi iki masjid PSK ngoten. Ternyata ketika saya datang ke Pule, bangun masjid lah mau dipakai, dimakmurkan. Berarti ada yang masih bisa menerima saya. Hanya dia bertobat, Pak. Siapa tahu. Jangan pernah membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Karena itu termasuk dosa yang menghapuskan amal soleh. Sudah pernah saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Jadi membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah itu dosa yang bisa menghapuskan amal soleh kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum lanjut ada yang tanyakan benar. Sampaikan, Ibu pernah tahu? Boleh salah atau boleh? Oke. Setiut, kalau sampai subire, angin pule itu masya Allah. Oke. Lanjut hadis yang ke-19. Saya baca hadis dengan julukan Al-Hadisut Tasi' Asyara. Al-Hadisut Tasi' Asyara. An Anasin dari Anas. An-Anasin dari Anas. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillahi dari Rasulullah An Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu, Allah berfirman, Qala Allahu, Allah berfirman, Ta'ala yang maha tinggi, Ta'ala yang maha tinggi, Ida apabila pelan-pelan ya, dengan jiwa Taqarraba mendekat. taqarraba mendekat. Jadi bertakarrub kepada Allah itu mendekatkan diri kepada Allah. Al-abdu seorang hamba, Al-abdu seorang hamba, ilayya kepadaku, shibran sejengkal. Sejengkal itu sakilan. Sakilan ini sejengkal. Taqarrabtu, aku akan mendekat. taqarrabtu, aku akan mendekat. Ilaihi kepadanya, zira'an satu hasta. Zira'an satu hasta. Sehasta segini. Salah. Satu hasta itu satu. Guru bahasa Indonesia. Pak guru, Pak guru. Tarik. Itu apa? Sehasta itu. Meter berapa segini? Kalau keterangan dari guru kami dulu segini ini, sehasta segini. Tapi ada yang mana sehasta itu sampai ke sakelek saja. Saat depan, saat depan, terus depan. Satu depan kanan kiri. Oh gini. Iya. Dua belas dua tangan gitu. Sehasta separuh. Dirohan itu namanya dirohan. Terus wahida dan apabila taqarraba dia mendekat ilayya kepadaku Ilayya kepadaku. zira'an satu hasta. Zira'an satu hasta. Taqarrabtu, aku akan mendekat Taqarrabtu, aku akan mendekat. ilaihi kepadanya Ilaihi kepadanya. ba'an satu hasta. Oke, satu depan. Oke, satu depan. Satu depan. Jadi kalau mendekat segini, Allah akan mendekat lebih dekat lagi. Wahida dan apabila Dan apabila atani mendatangiku Atani mendatangiku. masyan berjalan. Berjalan. Ataitu guru, aku akan mendatanginya. Apa itu akan mendatang kepadanya? Harwala. Harwalatan lari kecil. Harwala. Lari kecil. Rawahul Bukhari. Baik, ini hadisnya jelas sahihnya. Dari sikap Allah kepada hamba yang mau mendekatkan diri kepada Allah adalah Allah Maha bersyukur. Allah Maha bersyukur. Syakur atau syakirun itu artinya Allah Maha bersyukur. Maha berterima kasih, Pak. Walaupun Allah tidak butuh, tapi Allah akan membalasnya. Sedikit pun kebaikan kita, Pak, akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang dilupakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mendekat kepadaku, kata Allah, satu jengkal. Jadi nyedeki Allah itu Bapak Ibu, cara amal solehnya ditinggalkan ini Pak. Allah akan membalas dengan rahmat yang jauh lebih banyak. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan semakin mendekat kepada kita. Dan ketika ada orang mendekat kepada Allah, koyok-koyoknya dalam kondisi berjalan, nyantai Bapak Ibu. Sholat menujin, nyantai. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pertolongan kepadanya, bukan nyantai, tapi langsung des. Dan Bapak Ibu dalam hati Allah, pertolongannya Allah itu benar-benar lek dugi itu pas pulau panjenengan butuh. Gini Pak. Kadang kita sudah minta suwi, sudah lama, minta sudah lama, tapi tidak kunjung dikasih oleh Allah.
Begitu kita butuh, betul-betul butuh Pak, Allah kasih. Ya, ini hadirin dirahmati Allah, memang kula panjenengan boten angsal dikti Allah Pak. Allah Pak dikti oleh Ibu. Ya Allah kula butuh saniki. Urung butuh awakmu, saiki ora butuh, sesuk butuhe. Ngoten. Saniki ya Allah wong kula pengen ngerti motor dulu, sok yang butuh tenan baru ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah, jangan tergesa-gesa dan teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya Pak, ada seorang sahabat, Ibu, ada seorang sahabat, dia masuk Islam, durung sempat sholat, tapi pas perang, akhirnya ikut perang, meninggal, mati syahid, langsung dimandikan oleh para malaikat kata Rasulullah dengan air embun kering. Jadi loh, kalau ada orang dia bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, berapapun tingkat kuantitasnya, Allah akan membalas dengan yang lebih banyak. Allah itu maha berterima kasih. Kurang ajar nopo dengan kepada Allah. Allah itu jadi ningali dengan. Tidak betul Pak? Allah selalu melihat kita. Allah ngasih aturan, Allah ngasih kesempatan. Menungsa melipo ning bumi sing wis tak siapke. Menungsa hirup udara sing wis tak siapke. Menungsa golek kaya sing wis tak siapke. Kowe tak delok bendina, aja ngene ya, aja ngrasani wong, lek salat tepat waktu, tapi Bapak Ibu di hadapan Allah Pak, kita melanggar aturannya. Nah, betul kurang ajar ya. Gini betul. Tapi Allah itu tetap memberikan kita hidup loh. Sekarang sesok balik mana? Dan masya Allah Pak, ada sebuah hadis Bapak Ibu. Rasulullah SAW beliau mengatakan, ketika ada seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka hamba ini dia meminta ampun kepada Allah, maka malaikat yang melihatnya akan mengatakan, ya Allah, disiksa mawon. Allah mengatakan, dan dia hambaku. Dia tahu dia punya Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Makanya dia datang. Wes gak apa-apa, dihapus kesalahannya. Setelah istighfar Bang, setelah minta ampun, balik Pak. Maka setelah balik Pak, minta ampun lagi. Terus kemudian malaikat, loh kan dia ya Allah, baleni meneh to. Jangan menungso, terus kalian dosa. Jadi menungso balik meneh ya Allah. Apa kata Allah? Tidak apa-apa. Biarkan dia tahu dia punya Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Maka orang ini diampuni oleh Allah. Balik dosa balik Pak. Tapi minta ampun lagi. Maka Allah mengatakan, ya, wahai para malaikat, biarkan dahu fa'id dahu yaf'alu ma sya'a fa'inni qad ghafartu lahu. Biarkan dia melakukan segala sesuatunya, ben nglakoni apa tindake kaya apa, ben aku sudah memberikan ampunan kepadanya. Gitu kan. Maksudnya Bapak Ibu, hadis ini teruntuk orang-orang yang wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Setiap kali mereka melakukan tindakan kekejian Bapak Ibu, tindakan yang itu menjijikkan, itu apa? Bisa jadi berbau perzinahan, hal-hal yang pornografi, meso, itu termasuk fahisyah apa namanya? Atau mendalami dirinya, dia akan selalu mengingat Allah. Rasa-rasa betul gitu, masih, kalau mencucu apa benar? Terus mari nonton, astagfirullah. Kok dia rasa-rasa? Terus baca kita hari nggak masih lagi mancing Bapak Ibu, setannya mancing rasa-rasa malah, oh iya ngotot Bapak Ibu, kepancing lagi semakin astagfirullah, dosa gitu Pak. Atau Bapak misalkan dia biasanya dengan TikTok atau snack video gitu, dulu TikTok nonton ada lagi lah kok yang terjadi lagi astagfirullah,
Delok nih. Lah kok enaknya Bapak Ibu? Delok. Delok sih astagfirullah. Jadi hadirin, Allah tidak memerintahkan kita untuk tidak bermaksiat sama sekali, Pak. Betul. Tugasnya makhluk yang tidak bermaksiat itu malaikat, Bapak Ibu. Hanya malaikat saja. Tugasnya manusia itu tugas paling abot, Pak. Malaikat pengen apa, Bapak Ibu? Nyatet toh. Kau nyatet. Istighfar, yo istighfar sejak dilahirkan, sejak diciptakan sampai meninggal, tugasnya istighfar, Pak. Istighfar terus. Malaikat peniup trompet kata Rasulullah kan gimana nih? Kata Rasulullah, beliau 1400 tahun yang lalu bercerita, Israfil wis ngomong trompet. Lu tugasnya memang trompet kayak nyebul mana sama ibu. Betul tugasnya itu nih, pena malaikat Pak. Lalu menungso ibu. Yo sholat, yo sedekah, yo ngurusi bojo, ngurusi anak, sosok mulingan. Bapak Ibu, paling abot manusia itu Pak. Makanya kalau ada manusia yang diuji dengan hati dan nafsu, tapi dia bisa lulus ujiannya, Allah berikan kemuliaan lebih tinggi dari beberapa malaikat. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak menuntut kita untuk tidak berdosa sama sekali. Niku Nabi Bapak Ibu. Kalau Nabi ora tahu dosa, nggih dilindungi oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia Pak, yo kadang-kadang dosa. Walaupun boten aksa bisa ngocor, tapi kadang-kadang yo ngocor Bapak Ibu. Ora oleh yo panggah. Nomor ibu kurang ajar di hadapan Allah. Panggah dilanggar. Allah tetap melalui Pak. Selagi kita mau untuk meminta maaf. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu selalu melakukan kesalahan. Ibu-ibu, Bu, jenengan itu menungso. Gitu betul? Yo mesti salah, Bu. Tapi lek salah ki yo ngaku salah. Yo aku udah sepuro. Tapi kan lho nek tapine. Nggih. Nek tapine bapak-bapak Yos sepurane. Wis mandek kok, mandek. Sepurane wis bapak sajan sepurane wis mandek, Pak. Mboten enten kata tapi, nggih Pak nggih. Tapi lek ibu-ibu ya sepurane. Tapi sing mancing-mancing mau awakmu ngono nggih. Nek Bapak dirahmati Allah ampun, jangan. Jadi kita jadi manusia, biasakan Pak. Sejak di dunia ini biasakan kita mengakui kesalahan kita. Supaya di akhirat nanti kita dihisab dengan hisab yang mudah. Pernah kan saya ceritakan Bapak Ibu, ada dua hisab. Yang yang Pak, hisab itu rawat jangan ruwet. Pernah juga ini saya sampaikan di kajian Bapak Ibu Al-Qur'an juga pernah saya sampaikan. Orang kafir atau orang-orang munafik, hisab itu ruwet Pak. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, yu'radun nas yaumal qiyamati salatu ardh. Menungso iki sing kafir kali sing munafik itu Pak, dipanggil sampai 3 sesi kuwi. Dipanggil. Sinten misalnya Pak? Sinten Pak? Kristus misalnya. Kristus maju. Maju oleh para malaikat. Sampai pernah melakukan itu, pernah nyolong toh. Apa kata dia Pak? Enggak pernah saya mencuri. Mana buktinya? Gitu Pak. Mana buktinya? Terus does. Setelah itu yakirul kutub ala rusihim. Yang namanya buku catatan Pak, membayang-bayangi terbang di atas kepala Bapak Ibu. Terus kemudian dipanggil lagi. Wes, buku catatan itu saya sampai dilagi nyolong kok. Oh, enggak. Ya wes, ikra kitabak, wajan dhewe bukumu. Ikra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba kata Allah. Ya kalau Al-Qur'an begitu. Wajan dhewe dibaca Pak. Pernah iki catetane awakmu dina iki nyolong. Jo, mboten ngene. Ki nyolong iki awakmu iki, catatan iki lho sene. Apa kata orang ini Pak? Mboten sing nyatet sinten iki? Yo malaikat. Lah kok mboten ngertos Pak nyatet e. Mboten Pak. Lalu itu kan saya itu Bapak Ibu, saya itu memang seperti itu. Bukan ngertos saya nyatetnya kapan saya tidak tahu. Saya tidak mau. Wes, ngeten. Pulau pengen
jenengan ambil saksi, saksinya dari saya. Kalau saksinya dari Allah, ya mesti engkau menjatuhkan saya. Saksi ini harus paham dewe. Terus pengen pergi piye? Didatangkan Bapak Ibu bumi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Bumi nanti akan berbicara apa? Nggih, kula bersaksi ya Allah, dia nyolong di pemain tonggo begini-begini. Maka bumi adalah bumi sing gawe Allah megah lho. Ndak mau, Pak. Akhirnya apa? Piye? Saiki pengen piye? Kula pengen saksi dari diri saya sendiri. Lah piye urusan? Nggih awak kula niki kan bersaksi. Ya wis, disitulah Bapak Ibu dirahmati Allah, yang namanya julud, yang namanya kulit, yang namanya tangan itu nanti akan dibuat berbicara. Baru kemudian ketika bersaksi, Pak, mulut dibungkam dalam surah Yasin tadi Bapak Ibu. Mulut dibungkam, seluruh tubuh berbicara. Baru kemudian dia mencaci tangan, dia caci kulit, dia caci kaki dan lain sebagainya. Piye toh? Saya mau kesel ngomong kuwi ben awakku gak disiksa. Lah kok malah ngaku gitu. Jadi ada orang Pak di namanya kisah rupi kok Bapak Ibu. Tapi ada orang Bapak Ibu dalam riwayat Imam Ahmad dihisab itu hampir Pak. Aman, dengan nanti melakukan ini kita, oke ya Allah. Pernah ini toh, oke. Pernah ini toh, oke. Pernah ini toh, oke. Kabeh itu oke. Hatta dhanna annahu sayahlik, sampai dia merasa ciloko. Kok yo keburukanku kabeh ditokno. Iki padahal tak delete semua anakku, tak delete ke bojoku. Lah kok diumbar ning kene. Terus kemudian Allah mengatakan, dulu di dunia qad satartuha, aku telah menutupinya. Wal ana ghafartu laka, dan sekarang tak ampuni. Wes tak ampuni kabeh mergo mbok akoni, tak ampuni kabeh nyawa catatanmu ke budaya surga. Betul. Itu hadirin dirahmati Allah. Di akhirat itu adalah kampung balasan. Kampung hasil dari kebiasaan kita di dunia. Lenting dunya senengane salah ra gelem ngakoni salah niku asline mboten trahe menungso, mboten trahe Nabi Adam, tapi trahe Nabi Adam kan salah. Saleh, oh nggih ya Allah. Terus doanya pripun Pak? Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Iblis ra gelem sujud piye? Oh sing salah Adam ya Allah. Dikeluarkan Bapak Ibu dari surga, dendamnya kepada dirinya sendiri atau kepada Adam? Kepada Adam. Jadi aslinya terakhir menungso itu lek salah ngakoni salah, lek salah boten ngakoni salah niku terakhir. Oke, maka Bapak Ibu dalam hati Allah. Jadi sekali lagi mari kita dekatkan diri kita kepada Allah semampunya, sekuat tenaga. Allah akan membalas semuanya tanpa kecuali. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang bertanyakan? No. Oh, kurban karena nazar. Hukumnya? Oke, kurban karena nazar. Karena itu yang ada saksi di dalam dekat. Kurban karena ada, jadi panjenengan misalnya nih, aku lek tegalan tuh kayak panen kabeh, kurban aku, saya akan berkorban, maka itu disebut nazar. Dan kalau nazar kurbannya jadi wajib Pak, kurbannya jadi wajib. Karena kurbannya wajib, maka sebagaimana zakat panjenengan tidak boleh ambil bagian sama sekali dari zakat itu. Jadi kalau panjenengan berkorban karena nazar, bukan hanya korban, akikoh karena nazar, sedekah karena nazar, menyembelih karena nazar. Anakku boleh lulus CPNS, beleh lembu, aku beleh lembu, tak kayak wong. Bapak Ibu, kayak gitu itu tidak diperbolehkan untuk panjenengan konsumsi. Jadi harus diberikan semuanya kepada orang karena hukumnya wajib sebagaimana zakat. Tapi kalau sedekah maka diperbolehkan.
Jenengan nomor itu akikah, jenengan dahar dari situ boleh. Jenengan nomor itu korban, jenengan dahar dari situ boleh. Itu Untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan semua kita berzakat. Kemudian cara membuktinya amil gimana kalau zakatnya boleh menerima? Nah itu, ini bahasa amil itu betul. Amil itu aslinya, amil itu apa sih bro? Amil itu pekerja. Amil itu artinya petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan dalam Islam untuk melakukan tugas-tugas negara, termasuk mengumpulkan pajak, mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta sedekah, jadi gubernur dan sebagainya. Jadi penunjukannya itu dari pemerintah. Nah, karena penunjukannya dari pemerintah, maka ulama pun berbeda pendapat kalau kita mengambilkan diri kita sendiri. Nah, wes mana? Jadi lumayan lah. Lumayan itu beras berapa kilo, kayak bisa menentukan sendiri mana? Gila betul? Iya. Kalau seperti itu bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan ambil dan modelnya ini tidak boleh ambil bagian. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh, tapi tetap harus ada pemimpinnya. Jadi dia ditunjuk oleh pemimpinannya. Dan pemimpinnya itu tidak boleh jadi amil. Misalkan Pak Karmen jadi ketua di sini, ketua Tamir. Terus kemudian tunjuk orang jadi amil zakat. Sinten Mas Arif, misalkan misalkan ditunjuk, terus kemudian panjenengan yang mengumpulkan jenengan dua panjenengan, terus dari Pak Karmen ngasih dari sebagian harta zakat tadi dikasihkan kepada panjenengan sebagai amil. Nah itu diperbolehkan seperti itu menurut sebagian ulama. Kalau lebih Begini kan, maksud kami semua anggota jamaah kan zakat fitrah ya. Nah kemudian cara membaginya itu kan kepada jamaah itu juga. Oke. Tapi kan tidak dia. Memang kembali kepada jamaah, tapi kan bukan dia yang menentukan. Jadi betul asal saya misalkan aku fakir ya, tak zakat yang sendiri. Betul asal. Tidak boleh. Jadi kalau dipasrahkan ke amil mau kasih siapa? Itu sudah beda urusannya. Berbeda dengan tadi kan dengan nadar misalkan nadar atau nadar terus tanggung dewe. Jadi kan berarti sama dengan zakat ke panjenengannya enggak. Itu tidak diperbolehkan. Betul ya? Terus ada lagi. Betul? Ibu? Akan mulai untuk isi ini maksudnya isi. Tapi besok tetap jadwalnya tetap lagi. Aman. Tetap seperti biasa. Undangan jam 8 itu, ya iso jadwal itu tekan. Tapi tetap kasih saya jam 9 insyaallah baru mulai. Barangkali kan jam 8 mungkin ada pengumuman dari YJF dan sebagainya. Dan kemudian silahkan datang sebelum jam 9. Nanti jam 9 kan langsung bisa lagi. Maka Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Aku bekerja atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.